بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم inni as'aluka qawlan thaqila, qawlan karima, qawlan baliga, qawlan maysura, qawlan layna, qawlan thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Hadirin saudaraku sahibai sijni rahimakumullah, teman sepenjaraku yang kita saling mendoakan semoga senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kita kesabaran atas segala ujian dan cobaan yang menimpa kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memberikan kita nikmat. Nikmat ini mengalahkan dunia dan segala isinya. Apa nikmat mengalahkan dunia dan segala isinya? Nikmat iman. Iya. Jadi iman ini Pak mengalahkan dunia dan segala isinya. Iya. Ada orang berkedip matanya, bertambah uang di rekeningnya, bertambah kekayaannya, tapi dia tidak dapat nikmat seperti kita. Siapa itu yang berkedip matanya bertambah uang? Pemilik Facebook, pemilik Google, pemilik YouTube. Itu kan setiap orang buka YouTube itu dapat uang. Pemilik orang-orang kaya yang banyak ratusan ribuan tempat usahanya, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak dapat nikmat yang mengalahkan dunia dan segala isinya. La ilaha illallah itu adalah harta kita yang paling berharga. Fir'aun bolehlah dia memiliki istana yang sampai sekarang masih kelihatan di Mesir, tapi dia apa? Rugi serugi-ruginya karena dia menjadi penghuni neraka jahanam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dia masuk penjara menjadi nabi, ponisnya lebih tinggi daripada kita. Kita itu ada di angkanya ponis tak? Berapa angka ponisnya kita? Ada yang 1, ada yang 2. Ada sahabat saya ya 6 tahun yang sudah bebas, 4 piang 5. Ada angkanya. Nabi Yusuf berapa angka ponisnya? Singanga orang Bugis kan. Singanga. Berapa itu singanga Ustaz? Ini singanga bahasa Bugis dulu. Bahasa yang tidak ditahu berapa jumlahnya. Singanga banyak sekali, tidak ternilai. Makanya itu Nabi Yusuf bahkan ditambahi oleh Allah. Nabi Yusuf itu pernah mengharap manusia. Ada ayatnya. Nah tanya di satu selnya, kalau bebas kona sebut-sebutin namaku sama raja. Nah, dia lupa ingat memohon pertolongan kepada Allah. Nah harap ini satu blok, satu sel. Kan begitu biasa kita itu kalau ada teman tak satu bebas, yang kubuang itu nomor telepon lah. Datang-datang kok di sini besukir. Iya, bantu-bantu karena bila tidak ada pembesuk saya. Begitu biasa kita. Nah, Nabi Yusuf juga begitu, manusia biasa dia. Apa yang terjadi? Karena dia lupa Allah, fala bista fi sijni bid'a sinin. Jadilah Nabi Yusuf
tinggal di dalam penjara beberapa lama. Kapan Nabi Yusuf keluar? Saudaraku rahimahullah, Allah yang ingin kasih keluar dia. Bukan pemerintah pada situ kasih keluar dia, Allah yang ingin kasih keluar dia. Bagaimana caranya Nabi Yusuf dikasih keluar? Raja dikasih mimpi, mimpinya raja itu menghantui kehidupannya. Apa mimpinya? Mimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, melihat 7 tangkai kering dan melihat 7 tangkai yang hijau. Wih, datang ini dihantui. Nah, panggil semua pembesar-pembesarnya. Rapat dulu. Ada mimpiku ini, kasih gelisah kan? Tidak ada yang bisa tafsirkan mimpi. Belum ini keluar Nabi Yusuf masih di penjara. Ketika dia rapat, gelisah raja, semua orang yang hadir rapat itu tidak ada yang bisa tafsirkan mimpinya raja. Apa kemudian yang terjadi? Jadilah Nabi Yusuf keluar ketika tukang yang tadi ini yang sudah beberapa tahun yang lalu dikasih tahu, kalau bebas kok sebut-sebutin nama aku sama raja. Nah, lupa Nabi Yusuf. Siapa yang kasihnya? Gara-gara ini yang satu selnya Nabi Yusuf ada di situ tumpah air minum. Kan ini kan kerjanya ini satu selnya Nabi Yusuf. Apa kerjanya? Pembantunya raja. Iya. Di dalam Al-Quran itu dia sebagai penumpah minuman. Ketika dia menumpahkan minumannya raja, dia dengar raja mimpi ini. Wah, teringatlah dia. Waktunya dia ditafsirkan mimpinya. Apa tafsirkan mimpinya? Ini pembantunya raja waktu di penjara mimpi juga. Apa mimpinya? Dia melihat di dalam mimpinya menumpahkan air di dalam teko. Iya, memasukkan gelas. Minta Nabi Yusuf tafsirkan mimpinya. Satu, amal akhar, dia mimpinya yuslabu. Dia mimpi di atas kepalanya ta'kulu tair, dimakan suatu roti di atas kepalanya. Nabi Yusuf mengatakan, amal akhar, adapun kamu ini tafsirannya, kamu ini nanti kalau bebas tetap menjadi pembantunya raja. Adapun yang ini, dia nanti dihukum mati karena dia mimpinya ada roti di atas kepalanya dipatok bulung-bulung. Ada kisahnya di surah Yusuf. Apa yang terjadi? Dua-duanya benar. Ini pembantunya raja kembali menjadi tukang tumpah minumannya raja. Dia yang mengatakan, raja, dulu ada satu kamarku pintar, cerdas. Dia mentafsirkan mimpiku dan tepat sekali. Dan boleh jadi dia yang bisa mentafsirkan mimpi Anda. Masya Allah, terjadilah. Nabi Yusuf apa yang kemudian terjadi? Jadilah orang yang di dalam penjara keluar gara-gara Allah yang berkehendak. Tidak ada yang bisa tahu, saudara. Kita ini kalau insya Allah sering bermunajat kepada Allah di sini, memohon kemudahan, petunjuk, yang tadinya sulit bisa menjadi mudah, yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya jauh bisa mendekat. Apa yang kita gunakan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah sahabatku rahimakumullah, ya, saya hari ini kan hari bersejarah. Apa bersejarahnya? Hari jadinya TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia. Hingga itu Bapak Karutan juga beliau hadir di undangannya ini Kodim Pangkep. Semua ini sekarang memperingati hari jadinya TNI. Olehnya itu hari bersejarah juga kita insya Allah saling berbagi semangat, karena sesungguhnya orang yang mendapatkan kebaikan itu orang yang senantiasa bersemangat mengerjakan kebaikan. Saya saking semangatku ini, ku fotokopi tadi di sini, rusak habis kertasku di rumah, saya fotokopi materi ini, ada 50 lebih saya bawa. Mudah-mudahan ada semua di bagian. Dibaca, menarik ini kisahnya, materi saya ini. Masih ada yang tidak dapat, tapi jadi jamaah sahibai sijil rahimakumullah, teman sepenjaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini membawa materi menarik. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Suatu kejadian aneh dan saya juga baru mendengarnya, sehingga itu saya ketik malam-malam, saya begadang, saya ketik. Iya, materi dakwah ini alhamdulillah bisa kita bawa pulang dan
Saya berharap dijilid itu materi-materi yang kubawa. Nanti bisa kita bundel, clipping, simpan, bawa pulang di rumah. Ini nih kenangan-kenanganku dulu waktu saya dititip umurku oleh Allah di Rutan Pangkep. Dan boleh jadi itu adalah kebaikan. Apa kisah yang ini? Kisah penggali kubur yang menjadi ulama besar. Pakai kubur. Ini pekerjaan penggali kubur ini termasuk pekerjaan tidak dilirik orang. Pekerjaan yang tidak dilirik manusia. Jarang ada rezekinya. Kan tidak setiap hari ada orang mati. Iya, kecuali kalau seluruh kuburan di Indonesia dia gali, kan tidak. Seperti kuburan satu, kuburan di mana. Tapi orang mati tiap hari ada. Tapi satu tempat itu belum tentu ada orang mati di situ. Pekerjaannya kasihan, sedikit sekali rezeki. Tapi gara-gara itu dia menjadi ulama. Kisahnya luar biasa di sini. Tentang keutamaan ilmu pengetahuan, saudaraku rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quran tentang orang beriman dan berilmu pasti diangkat derajat. Ini dua, beriman dan berilmu. Ada orang berilmu tapi tidak beriman, siapa? Disebut di dalam Al-Quran Haman, insinyurnya Fir'aun. Jadi konon katanya itu Fir'aun mau mengikut Nabi Musa. Sudah mau beriman dia kepada Nabi Musa itu Fir'aun. Tapi gara-gara inilah orang yang berilmu tidak beriman. Apa? Nah pengaruhi Fir'aun. Jangan kau, masa anak-anak kecil begitu mau. Nah kau dulu pelihara itu. Musa, masa dia yang mau kau mau ikut kepadanya menjadi pengikutnya. Disebut di dalam Al-Quran. Wa nuridu annamunna wa numakkina lahum fil ardi wa nuriyat fir'auna wa hamana wa junudahuma ma kanu yahdharun. Itu ayatnya di surah Al-Qasas. Jadi Haman ini Pak, orang pintarnya Fir'aun yang tidak beriman. Mana bukti sejarah peninggalannya Haman? Piramid itu adalah insinyurnya itu Haman. Ini Haman jabatan ataukah nama orang? Itu jabatan. Seluruh pembantu-pembantunya Fir'aun semua orang-orang cerdas, disebut dia sebagai Haman. Nah, ini orang dia tidak beriman, hanya berilmu. Makanya di sini di ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fanshushu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Terjemahan, hai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an, saudaraku rahimakumullah, dipanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, maka simaklah baik-baik. Setelahnya itu alladzina amanu. Ada perintah yang sangat diperintahkan dikerjakan atau ada larangan yang sangat dilarang dikerjakan. Nah, di sini ada perintah yang sangat dianjurkan dikerjakan. Apa perintah di sini? Ya, idza qila lakum, apabila disampaikan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapan-lapanlah kalian di bermajelis. Iya. Yafsahillahu lakum, kalau engkau berlapan-lapan, apa itu berlapan-lapan? Dikasih tempat orang yang belum dapat tempat dulu. Iya. Wa idza qila anshushu, apabila engkau disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdirilah, maka berdirilah. Kemudian yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang beriman. Tapi ada tambahannya. Amanu minkum, orang beriman di antara kalian, utul ilma darajat, yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini turun berkaitan seorang pahlawan, bukan seorang pahlawan, sekawanan pahlawan. Jadi Nabi bicara-bicara seperti kita di sini. Di rumah salah satu istrinya namanya Safina. Ketika bicara-bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang sekawanan sahabat ahli perang Badar. Ini perang ahli perang Badar.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "If'alu ma syi'tum yaghfirullahu dzunubakum." Ini veteran perang Badar, apa nak kata Nabi bilang? Zaman engkau sudah diampuni dosa. Ini pahlawan perang Badar, Pak. Seperti air laut. Bangkai apapun kau buang di dalam air laut itu tidak akan mencemari air laut itu. Sahabat ini dijuluki memang dia telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dia orang terbaik. Kualitasnya satu orang itu mengalahkan 100 orang. Itu kan 300 pasukannya Nabi mengalahkan 1000 pasukan. Waktu perang Badar itu kan 300 lawan 1000 lebih. Jadi bandingannya satu sahabat itu berapa orang? Bandingannya itu satu orang puluhan bahkan ratusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buka jalannya itu." Kasih begitu. Kata Nabi, "Kasih masuk itu ahli perang Badar." Maka masuklah. Ada orang yang tidak mau memberikan tempat perang Badar. Kenapa? Tidak mau berdiri, tidak mau kasih tempat. Kenapa? Etikanya itu kita mesti memberikan tempat dulu kalau seorang tokoh. Karena dia punya keutamaan. Kenapa juga diperintahkan? Karena tidak baik dia nalangkai. Makanya itu abdalnya itu saudaraku, sahabatku rahimakumullah. Kalau kita hadir di majelis ilmu, tempat yang paling bagus kita duduki tempat paling depan. Supaya apa? Tidak nalangkai orang kalau mau duduk di depan tak? Seperti di sini. Makanya dan juga orang yang di depan itu akan konsentrasi lebih baik karena melihat langsung, tidak ada halangi penglihatannya, tidak ada di depannya. Dan pahala juga banyak dia dapat. Dan ini kisah luar biasa nih, saudara. Inilah menjadi dalil bahwa orang yang menuntut ilmu pasti dia mulia. Mana buktinya? Orang yang punya hafalan Al-Quran tidak pernah dia itu akan di belakang safnya. Kenapa? Ketika penduduk kampung itu nak tahu bahwa itu penghafal Al-Quran, pasti dia mengatakan, kita jadi imam. Karena ada ilmunya dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku rahimakumullah, saya dari sini, inilah saya angkat kisah ini pakai kubur. Saya langsung termotivasi angkat kisah ini dan lamanya saya membaca, menyimak dakwah. Barusan saya lihat peristiwa yang luar biasa. Karena penggali kubur ini diperlihatkan oleh Allah yang tidak dilihat oleh manusia, sehingga dia menjadi penuntut ilmu dan menjadi ulama di sini kisahnya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar untuk kita suka ilmu pengetahuan. Saya bukan orang berilmu juga, saudara, tapi adalah ku tahu sedikit. Ada ku tahu ayat, pernah di pesantren. Saya juga pernah kuliah menulis skripsi. Sekarang saya ini mau menyelesaikan S2, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kamil juga termasuk bantu saya. Kenapa saudara rahimakumullah? Kita saling berbagi. Tidak adalah mungkin harta ku kasih berupa makanan, uang, tapi boleh jadi kisah ini terinspirasilah kita. Yang tadinya kita kesepian, yang tadinya kita tidak semangat, yang tadinya kita loyo, yang tadinya kita tidak gemar beribadah, malas membaca buku, malas mendengar dakwah. Ketika kita simak kisah ini dan terinspirasi, dan ini menjadi pegangan hidup Anda, maka Anda mengatakan, memang tidak nak kasih ke uang itu Ustaz Hamka, tapi Masya Allah waktu datang dia 5 Oktober di hutan Pangkep ini ceramah, saya bermotivasi membaca buku, hadir mencari buku-buku di perpustakaan rutan, dan kalau ada pengajian saya hadir, bahkan saya bebas, saya ikut pengajian di masjid-masjid mengikuti apa yang di dalam kisah. Jadi kisah ini saudaraku tentang penggali kubur. Makanya pentingnya ilmu pengetahuan itu. Imam Bukhari di dalam kitabnya ada bab di situ dia tulis ilmu qablal amal. Ilmu sebelum beramal. Nah, suruh kita memang berilmu baru beramal. Mana ayatnya di surah Muhammad? Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam," ketahuilah, "annahu la ilaha illallah," bahwa tiada Tuhan selain Dia Allah Subhanahu wa taala.
Jadi iseng itu dek jaga puap pasangan dia. Allah Subhanahu wa taala disuruhlah kita belajar tentang bagaimana mengetahui bagaimana tentang rukun Islam, rukun iman. Disuruhlah kita belajar fikih, disuruhlah kita belajar tentang cara-cara ibadah. Jadi disuruh kita menuntut ilmu. Dan orang menuntut ilmu mulia di dunia dan pasti mulia juga nanti di akhirat. Selamat dari fitnah kubur. Jadi kisah ini terjadi di mana saudara? Terjadi di Damaskus, Syria. Damaskus, Syria ini negeri yang dulu kata Nabi disebut namanya Syam, yang sekarang dilanda kekacauan peperangan. Negeri ini Damaskus pernah memenjarakan seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah. 6 kali dia masuk penjara. Jadi itu penjara aneh, Pak. Aneh penjara itu. Berisi nabi, berisi ulama, berisi apalagi imam masjid. Aneh itu penjara. Makanya tidak ada ayat di dalam Al-Quran disebut penjara itu tempat yang buruk. Bahkan di dalam Al-Quran hanya dijadikan penjara itu alat untuk memfitnah seorang baik. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa ini. Apa yang terjadi? Bahkan di dalam Al-Quran disebut justru tempat yang jelek itu istana. Mana tempat yang jelek istana? Istananya Fir'aun. Singgasananya itu Fir'aun setiap tahun nak kasih keluar ke singgasananya namanya Yaumuz Zina, hari zina. Nak kasih keluar ke itu singgasananya di depan istananya, baru seluruh orang Mesir nak cium kakinya nak sembah-sembah. Apa istana? Tempat paling buruk karena istana itu mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam justru disitulah di lapas penjara Mesir dia mengatakan, ya sahibai sijni, wahai teman sepenjaraku, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahar. Apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Kata teman-temannya di penjara, tentu lebih baik itu Tuhan yang satu, Allah. Karena kalau Tuhan yang banyak itu pasti dia akan bertengkar, pasti dia akan berselisih. Iya. Kalau Tuhan yang di timur mengatakan hujan hari ini, kalau Tuhan yang di barat mengatakan jangan hujan, maka bertengkarlah dua Tuhan ini. Tapi karena Tuhan kita hanya Allah, dialah yang berkehendak bahwa hari ini datang musim kemarau di pangkep Maret, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Nanti di bulan 12 datang musim hujan, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh jadi yang menceritakan ini murid dari cucunya Syekh Said Al-Burhan. Satu ketika datang perempuan Makun Rai Bahine. Datang perempuan ini mendatangi tukang gali kubur. Apa yang disampaikan penggali kubur? Dikingkang ke lubang, ada keluargaku meninggal. Maka tukang gali kubur ini begitu ada orang pesan, pergilah dia menggali. Iya, nagali kuburan ini. Dan itu orang kuburan tempat penguburan ini kuburannya orang-orang mulia. Kuburannya para syuhada, pahlawan, imam, ulama di situ dikuburkan, juga termasuk anaknya perempuan. Ketika dia dikuburkan, penggali kubur ini dia juga yang memasukkan di liang lahat. Jadi kalau dikasih masuk ke mayat di liang lahat, apa dibaca? Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Banyak orang kuliah tak aku itu kasih turungan mayat. Padahal bagus sekali itu Pak, mendidik kita untuk takut. Ya, untuk apa? Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya paling suka itu kalau ada orang mati, saya disuruh suruh kasih masuk mayat, dan kalau di kepalanya itu dibuka wajahnya, dibuka. Kalau di kepalanya dibuka talinya, dibuka wajahnya kasih menghadap wajahnya ke sana. Baru guru saya waktu saya di pesantren bilang apa dibaca? Ambil tanah baru, minha khalaqnakum wa fiha na'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sini kau jadi. Tanah ini maksud. Dari tanah ini kau juga kau dikembalikan, dan dari tanah kau nanti kau dibangkitkan. Seperti ditemani bicara ini orang mati. Dan itu ayat Al-Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dibaca. Tidak nama rambak,
Ada tuh kuliah orang pernah kejadian saya perempuan mati, laki-laki mati istrinya. Ini saudara-saudara istrinya nalari kapang ini laki-laki ini mantan suaminya menikah lah. Saya lihat itu ada celana dalam orang kasih ikut di situ di kuburan nonton. Tak boleh sihir, boleh. Tapi dicoba dilihat, ada tuh, jangan, boleh. Banyak orang kuliah cari ilmu aneh-aneh. Ada tuh ngambil kika Cina, ada yang di Jawa baru-baru curi mayat. Kayak dirinya lagi belum tentu bisa tolong masak mayat. Apanya mau ambil ini aneh-aneh. Kalaupun dia dapat ilmu, pasti setan membantunya. Kalau ada orang ilmu dari perbuatan itu, pasti setan membantunya. Kenapa? Dajjal kalau ada jagung na pegang na lempar di situ di tanah. Tumbuh. Berbuah. Ada orang sakit, orang mati nak kasih hidup. Apakah ilmunya itu ilmu baik? Tidak. Namanya itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Iya. Dan itu yang terjadi. Tukang gali kuburan. Saya juga memberikan saran. Ada di masyarakat kuliah. Dulu nenekku juga tukang mayat. Apa yang terjadi nih? Suka sekali itu orang yang kasih yang penyelenggara jenazah, baju bekasnya kasihkan. Baru istrinya balorang. Itu nenekku saya balorang. Nenek kakek saya tukang. Kalau ada dikasihkan dia simpan jadi pengutia. Bila saron ikut jadi pengutia. Ikut dia. Saron ikut dia apa yang mereka maju bola. Takut. Maunya itu masyarakat sadar mau itu jangan dikasih begituan kodong. Apa dikasihkan? Itu yang besar-besar dikasih masuk di amplop. Kasih warna biru atau warna merah. Pasti gembira istrinya. Jangan itu yang pakai yang bekas. Kalau mau dikasih pakai yang bekasnya. Orang mati jangan saat itu. Kapan pi? 1 minggu setelah mati, 1 bulan setelah meninggal dunia, atau dibawa pakaian-pakaiannya ini yang masih bagus. Kita pergi di panti asuhan, jangan makin bilang ini suamiku mati, ambil semua pakaiannya. Jangan bilang begitu. Bilang kayak ini pakaian siapa tahu ada di sini tidak ada pakaiannya. Bagus masih bagus pak. Begitu caranya kita bersedekah. Dan itu yang tadinya kopor-kopor itu kuliah kopornya orang mati. Satu macam di kapang itu kalau ada itu tonji nak bilangi. Ada mentombeng itu orang tukang beli kopor bekas. Ambil ki kembali baru nak jual ki kembali. Kalau saya memberi saran guruku sudah meninggal, nah bilang ganti nih itu yang dikasih kodong itu tukang gali kubur, tukang apa, kasih masuk nih di amplop itu kalau mau bersedekah kepadanya. Jangan nih besar sekali nak tenteng, nak bawa pulang di rumahnya istrinya takut. Orang mati ya itu jangan dikasih naik di sini. Itu orang bugis nak bilang kalau ada begitu, ada lagi nanti orang mati itu. Ada kuliah ritual-ritual mati itu. Saking takutnya ada mati, apa? Ambil ki kelapa. Baru nak potong itu kelapa. Nah bilang pesannya sebarak yana ulu. Kalau kue ya pacapurna mati. Tidak bisa dihentikan kematian itu. Pernah ada kejadian di Maros. Kelapa begitu pak. Kan ada doktrinnya itu. 1 kali tebas. Doktrinnya itu 1 kali tebas. Terjadilah itu 1 kali tebas. Ini pak baca talaki. Iya. Barusan selesai nak baca. Nah taruh itu di atas kuburan itu kelapa. Datang itu kajili-jili 1 kali tebas. Itu kalau pak baca talaki jatuh ya nunya. Mau napungo. Tiba-tiba datang melayang itu palang. Napu itu kepala. Tidak ada petunjuknya itu saudaraku. Tidak tahu dari mana itu. Ada juga itu potong ayam baru nak kasih ulerna itu apa? Itu mayat. Itu juga tidak ada. Nak kasih itu darah. Masa itu darah itu najis. Tempatnya bangkai masa nak kasih nasi. Engkau ada nasi barak yana nasi mati setelah peperangan. Tidak boleh dicegah itu kematian. Itulah gunanya dakwah saudara rahimakumullah. Kita ini insya Allah kalau semakin cinta ilmu pengetahuan semakin benar. Ini tukang gali mayat. Setelah dia memasukkan liang lahat ini, anaknya ini perempuan, kan dia yang tukang Bismillah wa ala sunnati Rasulillah meletakkan di bawah. Tiba-tiba Allah bukakan tirai penglihatan. Dan ini bukan kisah bohong-bohong, kisah nyata, bukan dusta. Dan yang diperlihatkan itu melihat itu di bawah di kuburan itu hanya ini tukang
tukang gali kuburan satu orang itu. Nah lihat terbuka itu di kuburan dan ada pintu, dan itu pintu taman dan di antara taman-taman surga. Kemudian apa yang terjadi saudara? Datang 2 orang malaikat menunggang kuda, mengambil mayat ini yang tadinya barusan dia letakkan di tanah. Apa yang terjadi? Tukang gali kubur ini pingsan dia. Pingsan di tempat itu. Ditariklah dia, dipercikan naik, baru ditarik naik di atas. Kemudian setelah dia siuman menceritakan kisah, wih, ada tadi kulihat di dalam kubur. Dia bilang, saya tidak ada kulihat. Saya kulihat dia ada datang ambil mayat itu. Dia sendiri lihat. Karena dia sendiri lihat, orang lain tidak percaya. Nah bilang mengiga kok kapang itu. Iya, halusinasi kok kapang itu. Iya. Apa yang terjadi? Tidak dipercaya kisah. Berapa bulan kemudian saudaraku, kembali pekerjaannya tukang gali kubur ini itu tidak kerja. Berapa bulan kemudian datang lagi perempuan itu, perempuan yang sama, meminta digalikan kuburan. Galikan kali kuburan, galikan kak lubang, digalikan lagi lubang. Setelah digalikan lubang, datang lagi diantar mayat ini, tidak banyak pengantarnya. Ya, yang masukkan lagi di dalam liang lahat itu juga di penggali kubur yang. Waktu dia kasih masuk di dalam lubang ini, peristiwa sama terjadi sebelumnya. Terbuka itu pintu kuburan, ya penglihatannya terbuka, bukan terbuka lihat semua. Iya dia sih, seolah-olah disingkapkan oleh Allah. Kan ada begitu Pak. Itu di dalam Al-Qur'an, innahu yarawnakum innahu yarahu min haitsu la tarawna. Saya melihatnya, kau tidak melihatnya. Ada ayatnya seperti itu. Inilah yang terjadi semasa gali kubur. Nah lihat di peristiwa di alam kubur itu dan orang lain tidak melihatnya. Dan ini kedua kalinya. Nah letakkan itu mayat, dia lihat, datang lagi, dia lihat taman di antara taman surga bau harum, dan datang 2 orang malaikat lagi mengambil mayat itu. Kali ini dia tidak pingsan. Dia tidak pingsan. Dia tidak pingsan. Lalu selesai kami itu penyelenggaraan jenazah, nak kuburkan. Setelah selesai, baru nak panggil itu perempuan. Ya ukhti, ta'al, wahai saudariku, ya perempuan. Ma tatappal hadzal, apa yang nak kerjakan ini? Anak muda. Di mana? Min aina anti? Di mana, dari mana Anda? Orang dari mana Anda? Daerah ini. Ini perempuan kaget ditanya. Ya rajul, wahai laki-laki, kenapa kau bertanya begitu? Saya ini berduka. Tidak, katanya. Saya apa nak kerjakan ini orang? Kenapa saya melihat kejadian ini? Dia bilang begitu. Apa yang kau lihat? Saya melihat pintu surga terbuka, taman dan taman surga, datang malaikat menjemputnya. Dan ini siapa? Yang ini adalah anakku. Dan yang dulu itu anakku juga. Anak Anda ini kenapa sama kejadiannya? Kenapa sama peristiwanya? Dia sebutkan, ini anakku amal ya, itu pun anak. Adapun anak pertama saya dulu itu yang meninggal, dia penuntut ilmu. Pak, orang yang suka belajar. Itu anakku dulu. Itulah dia meninggal. Adapun yang ini kakaknya yang meninggal, anakku kerjanya apa? Tukang kayu. Tetapi seluruh rezekinya dari kerja tukang kayu, nak kasih kami adiknya itu untuk biaya pendidikan, biaya menuntut ilmu. Masuk. Langsung itu bertakbir ini tukang gali kubur. Allahu Akbar, Masya Allah. Sama balasannya orang yang menuntut ilmu dengan membantu orang menuntut ilmu. Apa yang terjadi kemudian? Dia tinggalkan ini, buang sekupan bahasa kita. Kalau petinju itu gantung sarung tinju, kalau ustaz bilang itu gantung mic, iya. Kalau pesepak bola gantung sepatu, kalau ini gantung sikopan sama linggis. Dia gantung ini, berhenti gantung ini ke balasan. Apa yang terjadi kemudian? Tinggalkan pekerjaannya tukang gali kubur,
kemudian pergi masjid, sama namanya masjid kita ini, Masjid At-Taubah. Kalau ini baru tahu Masjid At-Taubah. Pergilah dia ke masjid itu, Masjid At-Taubah. Ketemu seorang ulama namanya Syekh Said Al-Burhani. Dia meminta izin, maukah belajar sama kita ya Syekh? Iya, maukah belajar sama kita? Saya mau menuntut ilmu. Iya, ini bagus sekali. Jadi tidak ada itu Pak ulama menolak kita belajar ilmu pandang, tidak. Saya ada guruku penghafal Al-Quran, selalu tempat saya belajar. Tidak pernah itu ada orang ulama itu menolak kita kalau mau kita belajar. Jadi kalau ada yang bebas, ada ulama kita tahu alim dia, mau kita menuntut ilmu sama dengan dia, tidak pernah dia menolak itu. Begitupun juga yang tukang gali kubur. Tapi ditanya ini oleh ulama, berapa umur tak? Berapa umurmu? Bilang umur saya sekarang 45 atau 50 tahun. Tua nih. Bayangkan, ada orang bilang itu kalau matuannya orang tak bisa menjadi. Tidak. Iya. Umar bin Khattab itu taubat. Umur berapa dia? 40-an, 50-an. Umar bin Khattab itu menjadi penghafal Al-Quran. Ini juga yang terjadi. Apa yang kemudian? Ditanya oleh ulama, di mana dulu umurmu itu? Sebelumnya kau bawa, kau apakan umurmu dulu itu 40-an ke bawah, 30-an, di mana kau? Bilang saya kerja aku penggali kubur. Itu ku kerjakan. Ini ku kerja. Gara-gara saya menggali kubur, ku dapatkan seorang yang saya kuburkan. Nah, ceritakan itu sama ulama. Jadi ini kisah gara-gara ulama ini yang populerkan. Nah, kisahkan ini orang. Jadi ini kisah seandainya tidak nak kisahkan ini penggali kubur, sebabnya dia ingin belajar, tidak ditahu juga. Nah, kisahkan sama ulama ini. Ulama ini juga mengisahkan. Nah, dengar banyak orang. Nah, bilang itu. Apa yang bilang ulama ini? Itulah keutamaan ilmu pengetahuan. Maka apa yang terjadi? Ini tukang gali kubur belajarlah di situ dia ilmu seterusnya. Menghafal kitab, ada kitab namanya Al-Jurumiyah, kitab ilmu bahasa Arab. Di situ kaidah-kaidah bahasa Arab. Menghafal. Apa yang terjadi saudaraku rahimakumullah? Berapa tahun kemudian? Inilah terbukti ayat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya, dia menjadi ulama yang masyhur, dan nama orang itu disebut oleh ulama, dia bernama Syekh Abdul Razzaq, Abdul Razzaq Al-Bahbar. Dia menjadi ulama besar, dan seluruh keturunan-keturunannya, anak-anaknya menjadi juga ulama besar. Dan inilah menjadi pelajaran. Saya mengambil hikmah dari kisah ini, siapapun kita saudara. Ini diantara banyak kisah tentang ulama-ulama dahulu. Ini tukang gali kubur. Ada papantam penyamun. Apa itu penyamun? Tukang hadang orang di padang pasir. Diambil barang-barang. Namanya Fudail bin Iyad, juga menjadi ulama. Nah, ceritakan dirinya, saya kalau tidak ada orang berani menyeberang di padang pasir ini, kecuali saya izinkan. Tidak ada orang, pasti ku ambil barang-barang. Tapi apa yang terjadi ketika dia dapat petunjuk hidayah? Fudail bin Iyad tinggalkan pekerjaannya dan pergi di Mekah belajar. Jadilah sekarang dia saat itu menjadi ulama. Dia dijuluki, siapa julukannya? Fudail bin Iyad, mantan penyamun, mantan perampok. Julukannya adalah Al-Qadi Iyad, sang hakim Fudail bin Iyad. Dialah yang mentafsirkan ayat di surah Al-Mulk, allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan hidup dan mati, agar kalian memperbaiki amal. Ahsanu amala. Ahsanu amala, Syekh Fudail bin Iyad mentafsirkan ada dua. Ahsanu amala, syaratnya ada dua. Pertama, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi pelajaran sahabatku, sahabat sejenis rahimakumullah, ikutilah jejak tukang gali kubur ini. Di sini kita bisa menjadi juga orang alim. Kalau berupa menjadi ulama, minimal kita menjadi orang saleh, orang yang suka beramal saleh. Dan ketika kita juga di sini belajar, membaca buku, mengikuti pengajian. Kalau ada radio di kamar, ada itu gelombang dakwah. Namanya Radio Mekah FM, siarannya Wahda banyak. Ada juga Roja,
ada juga an-nasiha, itu didengar. Kalau dilarang ada televisi tak di sini, ada radio. Saya request teman-teman, ada tuh radio murah, bisa ada gelombangnya. Saya dulu menjadi warga begitu. Apa yang terjadi? Ilmu masuk di telinga kita, dan itulah yang bisa merubah kehidupan kita. Bahkan rezeki kita berubah ketika ilmu pengetahuan kita datang. Kenapa Nabi Sulaiman bisa menaklukkan segala-galanya? Karena dia mengambil ilmu pengetahuan. Padahal dia ditawari, yang mana kau pilih Sulaiman? Memilih harta atau ilmu? Nabi Sulaiman seandainya memilih harta, dia tidak dapat ilmu. Tapi ketika dia mengambil ilmu, maka harta juga ikut kepadanya. Dengan cara inilah belajar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu yang memotivasi kita belajar, tidak berhenti belajar. Ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini ayat siapa saja mengamalkannya pasti mulia. Dan ini ayat menjadi bukti bahwa untuk mendapatkan ilmu ada apa? Ada dua caranya. Iqra, baca. Apa yang dibaca? Yang tertulis. Makanya metode dakwah saya di mana-mana, di rutan, di lapas, pasti saya bawa materi. Karena ketika mungkin saya sudah pergi, sahabat-sahabatku di sini masih bisa baca. Bahkan simpan banyak warga di sini. Telepon pergi ceramah di rumahnya, di keluarganya, gara-gara selebaran ini bilang Ustaz. Iya, di situ di selebaran dulu ku dapat nomor telepon tak. Kita bersilaturahim. Saya juga ada YouTubeku namanya Hamka Mahmud. Ada juga Facebook saya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Tetapi semangat sahabatku. Kalau Anda berat ujian Anda, masih ada orang lebih berat ujiannya hari ini. Kalau Anda mungkin di stigma di sini, biarlah stigma itu menjadi penghapus dosa. Doakan ibu kita di luar, istri kita di luar. Karena yang paling menderita, yang paling sedih musibah kita ini sebenarnya kerabat kita, anak kita. Kasihan, gimana bapakku itu biasa nantar tapi di sekolah tidak ada. Istri kita juga, ibu kita juga di luar. Mereka lah yang paling sedih atas musibah yang menimpa diri kita. Olehnya itu di sini kita harus kuat. Ketika datang membesuk, jangan berwajah cemberut. Kasih semangat dia. Iya, alhamdulillah senang kah di sini. Jangan, kenapa baru kau datang? Bawa lagi ini lagi bawakan. Ya, minta kawan tidak bawa ini. Balisiku deh, pisah maki deh. Ada begitu. Dia tompi dibawakan apa-apa di situ di tempat ruang besukan, ceraikan istrinya. Jangan kikudon dia itu. Magendo di kiri, magendo di kanan, ada mina rendre. Dia tidak ada nada. Kau datang nang marah-marahi. Tema Allah mampinjini ko mari padang ngidra madoy ne ko tong pete-pete. Jangan saudara. Jadi laki-laki tegar, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan jadi laki-laki cengeng. Laki-laki yang kuat. Siapa laki-laki kuat? Pernah berbuat dosa. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Itu Ikrimah Pak diponis mati dia. Tapi apa yang terjadi ketika dia di tengah lautan? Dia dapat musibah, datang topan, dia bilang berjanji kalau lolos dari angin topan ini, badai ini, saya akan bertobat, kutinggalkan pekerjaan ini, saya menghadap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bersedia menjadi pengikutnya. Ternyata Allah kabulkan cita-citanya, terdampar perahunya di daratan, kemudian Ikrimah pergi menghadap. Pertama dia temui adiknya yang duluan memeluk Islam. Oi adikku, bisakah engkau sampaikan kepada Rasulullah bahwa saya ini mau bertobat, mohon ampuni aku, jangan engkau hukum mati saya. Maka apa yang terjadi? Datanglah adiknya menghadap. Nabi mengetahui bahwa ini Ikrimah adalah sungguh-sungguh ikhlas. Maka apa yang terjadi? Ikrimah ditambahi namanya di belakang bin Abu Jahal. Tidak ada yang tidak kenal bapaknya Fir'aunnya Nabi Muhammad. Jadi itu kalau Fir'aunnya Nabi, siapa? Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi? Nabi menerimanya. Masuklah engkau bersamaku. Dan Ikrimah menerima. Apa yang terjadi? Ikrimah menjadi pahlawan. Dia termasuk salah seorang yang syahid di perang Yarmuk ketika terjadi antara umat Islam melawan pasukan Romawi, dan dia menjadi pahlawan. Waktu dia mau menerobos masuk musuh, dilarang dia. Nah bilang Khalid bin Walid, ya Ikrimah, jangan kamu menerobos pasukan yang bergerombol itu. Karena Ikrimah tidak ada yang bisa memecah belah pasukan itu, Pak. Yang kalau dia bergerombol ini mau maju, kecuali kuda yang dinaiki pasukan menyerang,
Makanya itu ayat di dalam Al-Quran. Wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mugirati subha, fa'adharna bihi naqa, fawasatna bihi jama'. Demi kuda yang apabila dia lari memercikan api, demi kuda perang, demi kuda apabila masuk menerjang tengah-tengah musuh, memecahkan pasukan musuh. Ikrimah dia mau menerobos pasukan itu. Dilarang sama Abu Sulaiman Khalid. Jangan. Apa Nabi Ikrimah? Enak engkau wahai Abu Sulaiman Khalid bin Walid. Kau sudah lama memeluk Islam, sudah banyak amalmu. Saya ini banyak dosaku, dia bilang. Banyak orang yang telah kubunuh. Itu Ikrimah bilang. Banyak orang yang aku menanti mati dalam keadaan mulia, dan ini memang sudah dipatwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertempuran hak dan batil. Maka Ikrimah masuk menerobos pasukan Heraklius, itu pasukan Romawi, dan dia disitulah wafat dalam keadaan husnul khatim. Itulah orang yang tulis masa lalunya hitam kelam, dan di masa akhir hidupnya putih. Dan semoga kita akan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketemu dengan Ikrimah. Terima kasih sahabatku rahimakumullah. Sekalipun tidak ada Bapak Karutan, antum semua tetap semangat menghargai saya datang dari Maros, dan terima kasih kepada petugas yang mendukung pengajian ini, saudaraku yang mengontak saya masuk, ya pengurus masjid, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Bersabar saudaraku, ada Al-Quran di sini banyak, baca itu. Ada buku-buku, ada kegiatan, dan masjid ini makmurkanlah dengan salat berjamaah. Apapun ujian kita, pikiran kita bahwa masih ada orang lebih berat ujiannya daripada saya. Begitu Pak, kalau kita lihat dulu, ada orang ujiannya mati mamanya, mati istrinya, hilang segala. Kita ini hanya sementara dititip umur kita di sini, dan masih ada di keluarga tadi. Terima kasih sahabatku, semoga Allah berkahi kita. Kalau ada pertanyaan, tadi ada pertanyaannya. Sahabatku ini, bagaimana hukumnya salat pakai masker? Salat pakai masker hukumnya kalau tidak pandemi tidak boleh. Iya, menurut saya ini Pak. Kalau dalam keadaan tidak ada pandemi, tidak ada wabah COVID-19, boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena menurut ulama mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh ada yang menghalangi wajah ini ketika dia sujud. Tidak boleh ada yang menghalangi, melengket di tubuh ketika sujud, itu terhalangi. Iya. Dan kalau kita sujud harus ini jidat dan hidung disunahkan itu rapat dengan tangan. Bagaimana saya Ustaz PC hidungku? Kalau PC hidung tak bisa juga itu. Kalau PC sekali ya. Bicara seperti bicara itu dengan tangan. Bisi-bisi itu tak. Bisi-bisi di tanah, itulah yang pantul naik ke langit. Ajaib itu tanah itu. Di sini kita berbisik, di atas kita dengar. Kenapa bisik? Dan itu mengatakan aqrabu abadi, paling dekat hamba itu kepada Tuhannya di mana? Indah sujud, ketika dia sujud. Maka disitulah banyak kita berdoa. Ulama Syekh Ali Jabir mengatakan boleh berdoa di sujud, itu bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Setelah selesai doa kita, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Setelah baca mikir permintaan, jangan mikir terlalu besar. Ya Allah, kasih maponis 5 maponis mendengar kita. Jangan dibesarkan suara. Iya, kita bisi-bisi, kita sendiri dengar. Datang orang berdoa, ya Allah, maukah beli mobil warnanya putih, banyak ban radial. Mobil itu banyak saya sebut secara detail. Jangan mau secara detail sebut. Ada jam mau beristri, ya Allah kasih ke istri kalau bisa keturunan Arab, mancung hidungnya putih sekali ya Allah. Jangan begitu. Jangan minta kalau detail, minta kepada Allah. Kasih ke keluarga yang terbaik, kasih ke kendaraan terbaik. Insya Allah Allah kasih yang terbaik. Ayo, apa yang kemudian? Ya, kalau kita pakai masker dalam keadaan tidak ada wabah, tidak dibolehkan oleh ulama. Iya, karena termasuk menghalangi sujud kita. Tapi kalau sekarang, apalagi dianjurkan, apalagi kita melihat contoh itu di Mekah, Arab Saudi dipakai. Ada tahu ustaz memang yang tidak sepakat. Tapi Islam itu ada hukum namanya darurat. Iya, ad-darurat itu yudiul mahdurat, itu kaidahnya. Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Jangan kamu pakai masker.
Itu apalagi babi yang di hutan itu, kalau mau mati di tengah hutan tidak ada makanan lain kecuali babi itu, iya, maka itu boleh dimakan semua supaya bertambah, supaya kita bisa selamat, tidak mati kita. Jangan dihabisi 1 ekor untuk menyelamatkan nyawa saja. Iya, kagak simpana ya labusi deh. Jangan, hanya untuk menyelamatkan nyawa. Dan sekarang hukum yang berlaku ini adalah hukum darurat, saudara. Tidak ditahu ini siapa ada COVID-nya ini. Tawakal kepada Allah. Makanya saya keluar di kamar tak boleh tak saya dari rumah itu juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang saya mengambil mencontoh ulama-ulama mengatakan boleh dalam keadaan. Tapi kalau ragu-ragu karena ragu-ragu itu di dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Sama dengan orang yang kentu, taratuka netena, taratuka tena, taratuka. Maka kaidah mengatakan jangan pernah engkau membatalkan sesuatu sebelum kau yakin. Tena ku taratu. Kenapa? Tidak ku dengar suaranya, tidak ku cium baunya. Ya itu yang membuat kita yakin. Karena ada mentong itu setan spesialis, tukang ragu-ragu, tiup di pantatan. Taratuko. Makanya untuk meyakinkan kita bahwa kita kentu, ada suaranya minimal ada supaya kurang kuciku rasa naga. Rasa naga itu taratuka kapan. Baru kita berwudu. Begitu saudaraku rahimahullah. Jadi jawaban saya, kalau ragu-ragu ya bukan mungkin apa-apa. Tapi ada ulama Syafi'i yang mengatakan kalau sujud tarik turun begini. Kalau berdiri lagi kasih tarik lagi. Makanya maskerku saya begini juga. Yang ada tali puruk papurusa luar anak bilang orangnya. Istriku bikinkan kayak ini bentuk cintanya kepada suaminya, kasih kak masker. Bukan buatan kimia parna ini. Terima kasih saudaraku rahimahullah, ada buku ke bawah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Kita tutup dengan berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqami hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Malik ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, di siang hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, di Masjid Babut Taubah Rutan Pangkep, seraya meyakini Engkau menyaksikan kami, Engkau mengabulkan doa-doa kami, dan Engkau meringankan beban jiwa kami, ujian kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, di tempat ini kami memohon kepadamu, mendoakan ibu kami di luar yang sudah tua renta ya Allah, berikanlah kesehatan kepadanya, panjangkan umurnya, begitupun ayah hamba ya Allah, jadikanlah mereka kesehatan, jadikanlah kami tetap bisa berjumpa dengannya selesai ujian dan cobaan ini ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami telah wafat ibunya, telah meninggal ayahnya, sudah ada di alam kubur ya Allah, lapangkanlah kubur kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosanya, maafkanlah segala khilafnya, dan janganlah Engkau bebankan dosa kesalahan atas apa yang hamba lakukan di dunia ini, Engkau timpakan kepada ibu atau bapak kami di alam kubur ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, doa kami pula kepada istri dan anak-anak kami yang kami berpisah ujian ini ya Allah, putra-putri hamba yang sering mencari ayahnya ya Allah, hamba ada di tempat ini ya Allah, jadikanlah dia, Engkau berikanlah dia rezeki ya Allah, jagalah, lindungilah mereka dari segala mara bahaya ya Allah, jaminlah rezekinya, karena sesungguhnya hewan melata pun Engkau jamin rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesabaran, ketabahan, hikmah, kebaikan di balik ujian cobaan ini ya Allah, jadikanlah ujian ini ya Allah menjadi pintu kami mendapatkan kebaikan, sebagaimana kisah penggali kubur ini mendapatkan hikmah di balik pekerjaannya dan dia menjadi ulama. Jadikanlah kami meniru, mencontoh kisah yang telah baru saja kami simak itu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari wabah COVID-19, wabah COVID-19. Angkatlah wabah ini di negeri kami ya Allah, lindungilah anak-anak kami, istri kami, kerabat kami di luar ya Allah. Angkatlah wabah ini di negeri kami Pangkep, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan di negeri orang-orang yang beriman ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami di sini hidup berkasih sayang, menghormat, menghargai sesama petugas,
menghargai sesama warga, menghormati petugas yang membina kami, dan mereka menyayangi kami. Jauhkanlah kami perselisihan, percekcokan, pertikaian sesama kami, ya Allah, karena sesungguhnya kami senasib sepenanggungan, ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Rabbana innaha tadwa'una wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Rahman ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.